Secara umum sel terdapat tiga bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan DNA. Apakah sel tersebut prokariot atau eukariot? Ketiga bagian ini selalu ada. Apakah sel tumbuhan atau sel hewan? Ketiganya ini juga terdapat di sana. Perbedaannya hanya mungkin kalau pada sel hewan dan sel tumbuhan adalah sitoplasmanya. Ada beberapa bagian yang terdapat pada sel hewan dan juga ada beberapa yang terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan absen pada sel hewan. Berdasarkan membran nukleusnya terdapat dua jenis sel, yaitu prokariot dan eukariot. Sel prokariot maksudnya adalah sel yang nukleusnya belum ditutupi oleh membran. Jadi membrannya ini menyatu dengan bagian sitoplasma lainnya. Nah, sedangkan pada eukariot, nukleusnya dia sudah ditutupi oleh sebuah membran. Jadi dia sudah terpisah antara nukleus dengan bagian sitoplasma lainnya. Perbedaan lainnya adalah pada ukurannya. Sel prokariot umumnya lebih kecil daripada sel eukariot. Perbedaan lainnya bisa kita lihat pada sel eukariot terdapat organel yang lebih kompleks dan banyak jenisnya daripada sel eukariot. Pada sel eukariot kita bisa jumpai di sana ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada Golgi body, dan lain-lainnya. Itu tidak kita temui pada sel prokariot. Klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada tipe sel. Prokariot ini dimasukkan ke dalam domain Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi semua sel bakteri itu mereka adalah prokariot. Sedangkan yang eukariot ini dimasukkan ke dalam domain yang ketiga, yaitu eukarya. Ada 4 kingdom yang dimasukkan ke dalam sel eukariot ini, yaitu protista, fungi atau jamur, plantae, dan animalia. Mari kita lihat lebih banyak lagi perbandingan antara sel prokariot dengan sel eukariot. Pada prokariot, dia tidak ada nukleus, tidak ada organel yang ditutupi oleh membran. Kromosomnya tunggal, sel membelah secara amitosis atau tidak secara mitosis. Flagelanya dia sederhana, ribosom sederhana. Ada 2 subunit ribosom pada prokariot, yaitu 20 dan 50, sehingga keduanya menjadi 70S. Dinding selnya bukan dari selulosa. Berbeda dengan sel eukariot, terdapat nukleus, artinya DNA-nya dia diselubungi oleh membran nukleus. Beberapa organel dia bermembran seperti mitokondria, itu dia memiliki membran, dan juga kloroplas dia ditutupi oleh membran. Kromosom berpasangan. Jadi pada eukariot selnya selalu diploid. Pembelahan dilakukan secara mitosis. Flagelanya dia lebih kompleks, ribosomnya ukuran lebih besar, yaitu 30 dan 50S subunit, sehingga menjadi 80S. Dinding sel tumbuhan dari selulosa. Kalau pada sel jamur dia terdiri dari kitin. Sekarang kita lihat perbandingan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Seperti yang kita ketahui, kedua sel ini adalah sel eukariot, namun terdapat banyak perbedaan di antaranya. Yang pertama adalah pada vakula. Pada sel tumbuhan ini vakulanya besar dan di tengah. Seringkali vakula ini menempati sebagian besar ruang di dalam sel. Sedangkan pada sel hewan, vakulanya kecil atau sama sekali absen. Pada sel tumbuhan terdapat kloroplas. Ini berguna untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan pada sel hewan tidak terdapat kloroplas. Pada sel tumbuhan, dinding selnya keras dan terbuat dari selulosa.
Sedangkan pada sel hewan tidak ada dinding sel yang terdapat di sana. Pada sel hewan terdapat sentriol yang berperan dalam pembelahan sel dalam peristiwa mitosis, sedangkan pada sel tumbuhan sentriol tersebut tidak didapati.